Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel kami Kuliah itu asyik. Sebelum itu perkenalkan saya Aisyah Dewi Anjarmia dan Ananda Arzeti Rahmadani. Nah, kali ini kita akan melakukan podcast dengan judul Ngobrol Ngobrol Berprestasi. Nah, teman-teman, dari judulnya saja sudah kepikiran nggak sih tentang apa sih yang akan kami bahas? Iya benar Kak. Nah, biasanya kan di universitas atau di kampus-kampus itu udah ada lah mahasiswa berprestasi, jurnal berprestasi yang masih membicarakan tentang prestasi-prestasinya. Nah, kami sudah mengundang kakak-kakak yang kece dan sangat amat keren tentunya ya Kak. Iya Kak, benar. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita panggil bintang tamunya itu. Kakak boleh silakan masuk. Hai, selamat datang. Nah, inilah bintang tamu kita pada hari ini. Nah, sebelum itu, angka banyak kita berkenal nggak sih? Ada tuh nama pepatahnya apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang ya Kak? Tak sayang. Nah, ayo dari kakak yang sangat cantik ini, apa nih Kak namanya? Halo teman-teman, kenalin aku Ayu, aku dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ayu. Ada nggak namanya sama? Nah, sekarang itu kakak boleh perkenalkan dirinya Kak. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Tasya. Aku merupakan mahasiswa semester 7 dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Halo Kak Tasya. Nah, kalau boleh tahu nih kakak-kakak ini berasal dari mana ya? Kalau kakak Tasya? Aku dari Solo. Hai Kak Tasya dari Solo. Ada nggak nih teman-teman yang berasal dari Solo? Kalau ada, komen-komen ya. Kalau kakak Ayu? Kalau aku dari Payakumbuh. Hai, salam kenal. Ada nggak teman-teman dari Payakumbuh? Kak, kalau di Payakumbuh tuh biasanya kita makan apa ya Kak? Oleh-olehnya gitu. Ya, gelamai-gelamai gitu ini ya, Kak? kelamai. Geramai, aku paling suka tuh geramai yang gitu. Kalau Kak Tasya dari Solo apa ya Kak? Oh ya, kenal Bareng Solo. Dari iya, Solo. dari Solo. Kebun teh Kak? Iya, kebun teh. Aku pernah. Danau Kembang. Danau Kembang, wow, sangat banyak sekali. Nah, kita kan sudah mengenal nih kakak-kakak berdua ini. Nah, teman-teman penasaran gak sih? Kita akan membahas apa? Seperti yang sebelumnya sudah aku bahas. Nah, sekarang aku akan mulai dari Kak Ayu terlebih dahulu. Kak Ayu, dengar-dengar Kak Ayu sudah semester akhir nih. Gimana nih Kak kabarnya, perasaannya setelah memasuki semester akhir yang akan menuju ke wisuda? Tentunya untuk perasaan ya, itu takut. Takut kenapa Kak? Takut untuk nanti skripsinya Iya. Tapi setelah kan aku nih sekarang semester 7 ya, udah melewati 6 semester. Ya. Jadi karena aku udah melewati 6, yang tinggal 2 lagi insya Allah itu aku ada sedikit perasaan juga, campur takut ya gimana gitu. Kayak nggak adrenalin kakaknya gitu ya. Iya Kak. Nah, kalau untuk Kak Tasya nih, gimana nih perasaannya Kak Tasya? Kalau perasaan aku setelah menginjak semester 7 ini sedikit kaget ya, seperti kayak mana gitu dari semester 1 semester 6 kayak gini kita kuliahnya, ternyata pas waktu di semester 7 wow sibuk di skripsi atau apa gitu. Sangat, kalau dipikir-pikir semester 7 ini di ujung tandu gitu ya Kak. Ya kayak di menentukan nasib kali. menentukan nasib kita, bagaimana apakah kita akan biasanya Kak di semester akhir ini kan kita kayak gimana ya Kak, bosan gitu atau malas. Ya, Ada nggak Kak trik sifat-sifat malasnya tips bangun? agar tidak malas, apa sih trik dan tips and triknya Kak? Dari sifat malas ya malas itu karena kalau aku sendiri kalau udah malas itu berarti aku udah capek gitu. Udah capek. Jadi untuk itu aku biasanya istirahat dulu, memang Healing ya, healingnya. Kalau aku sih tipenya yang istirahat. Istirahat. Kadang kan orang ada tuh Kak yang bilang istirahatnya kayak istirahat atau healingnya tuh seperti tidur gitu, atau enggak main game, atau enggak Makan-makan itu jajan-jajan, atau enggak nonton drakor gitu. Itu aku lebih ke me time sih. Time, lebih suka me time dan kita kayak Iya, Karena aku lebih. introvert.
Oh, introvert amat nih Kak. Kalau tahu PDA-nya apa? Aku NTJ. Yang TJ, teman-teman yang TJ komen-komen dong, nggak tahu bisa caca lah gitu. Nah, kalau untuk Kak Tasya, Tricks and tricks menghilangkan sifat malas. iya Kak, benar. Gimana ya? Kalau aku sih kayak emang benar kata Kak Ayu itu istirahatkan lebih dulu kan. Nanti kalau udah muncul sifat rajinnya lagi baru kerja. Oh, udah kan kita udah lihat nih kakak nih sibuk kali kan udah semester akhir. Nah, dengar-dengar kakaknya udah pernah nih masuk ke IG atau website kampus ya kakak. Udah pernah nih teman-teman kakaknya masuk IG atau website kampus. Kalau Membanggakan. sangat membanggakan kampus ya, udah bahkan udah sampai ke luar kota. Kan udah pernah dibayar oleh kampus nih. Dari Kak Ayu dulu nih. Gimana sih Kak perasaannya setelah mengikuti kayak apa sih Kak yang lomba-lomba yang Kakak ikuti dan bagaimana perasaannya gitu Kak minggu kesan atau lomba pertama yang pernah Kakak ikuti? Lomba pertama yang pernah aku ikuti itu lomba esai. Lomba Itu esai. lomba perdana dan alhamdulillah itu masuk final waktu Wow, Masya Allah Dan sekali. presentasinya di luar kota ya, dan itu di biaya kampus. Nah, kalau boleh tahu di luar kotanya di mana ya Kak? Waktu itu di Aceh. Wow, Oke. ada nggak teman-teman Aceh? Kakaknya udah pernah ke Aceh? Iya. Nah, kalau untuk Kak Tasya, Kalau lomba pertama yang aku ikuti itu lomba KTI, KTI itu apa ya Kak? karya tulis ilmiah. Uh, Ada nggak perbedaannya tadi Kak? Ini kan Kak Ayu esai. Kalau Kak Tasya kalau tulisannya, ada nggak perbedaannya antara esai sama kayak tulisannya? Ada dong. Kalau KTI itu biasanya terdiri dari 5 bab. 5 bab. Ada bab 1 itu pendahuluan, ada tinjauan pustaka, metode, pembahasan sama penutup. Sedangkan kalau esai itu biasanya dia terdiri dari 3 struktur saja. Pendahuluan, isi, dan penutup. Oh, gitu ya Kak. Gimana tadi Kak lombanya Kak? Lomba yang pertama itu lomba KTI waktu itu. Untuk pertama kali ikut tuh baru masih dalam tahap finalis. Setelah itu dicoba lagi baru bisa masuk ke peringkat 1 sampai. Wow, keren banget. sangat keren ya Kak Ayu dan Kak Tasya ini, membanggakan sekali ya teman-teman. Sangat kan mereka udah membawa nama baik kampus gitu, udah mengharumkan nama kampus. Nah Kak, biasanya Kakak Ayu dan Kakak Tasya ini mendapatkan ide lomba itu dari mana ya Kak? Kan kadang ada tuh orang yang inspirasinya dari toilet, dari WC ya. Kan kayak kalau misalnya buang air WC kan bosan gitu. Kadang keluarlah inspirasinya. Iya, benar sekali. Nah, kalau Kakak gimana Kak? Kalau aku sendiri, aku orangnya yang kontekstual ya. Memang permasalahan yang di depan mataku yang bakalan jadi inspirasi aku gitu. Dan itu juga yang membangun semangat aku untuk menyelesaikan karya itu. Nah, kalau untuk Kak Tasya, Kalau aku biasanya inspirasi ide itu muncul dari ketika scroll medsos, Oh, terutama medsos. itu di Instagram. Kan kita sering ada, kalau yang bagi teman-teman yang follow IG Info Sumbar atau Kabar Minang itu biasa kan muncul berita-berita atau lagi hoax ya. Iya. Jadi nanti di sana permasalahannya itu ada, nanti dicari lomba yang bisa kayak temanya sesuai gitu. Nanti dijadikan cari solusinya. Ide. Keren ya, Kak. keren sekali. Nah Kak, gimana sih Kak tips and triknya bisa mengikuti lomba itu? Kadang aku nih Kak, aku mau ikut lomba tapi aku merasa kayak belum cukup aja gitu sama kemampuanku, masih belum percaya aja aku akan ikut lomba ini. Nah kan Takut salah. takut memulai lah gitu Kak, takut keluar dari zona nyaman. Nah kalau dari kalian gimana sih Kak tips and triknya, atau Kakak di lomba itu contoh-contoh lombanya seperti apa, kayak tema-temanya gitu kan kakak orangnya kontekstual banget nih. Nah biasanya ambil judul lombanya tentang apa? Nah, tadi yang pertama itu mengenai Tips and triknya. tips and trik dari gimana cara kita memulainya ya. Nah. Nah, langkah awal itu teman-teman harus tentuin kenapa teman-teman mau menulis itu. Apa tujuannya? Oke, itu yang akan membuat semangat teman-teman itu stabil nanti pas membuat karyanya. Dari itu ya Kak, dari tujuan ya Kak. Ya, Tujuan dulu. Kalau Kak Tasya kemana? Iya, kalau Kak Tasya tips and triknya. Ya dulu kan aku juga pernah merasa kayak takut gitu untuk memulai. Ya. Jadi aku ada gabung organisasi nih. Jadi di sana ada kakak yang membimbing. Jadi
diajaklah kakak-kakaknya, jadi dibimbing kakaknya. Setelah pembimbingan itu kan kita jadi tahu kayak gini cara buatnya. Jadi setelah itu saya berani aja mencoba untuk sendiri ke lomba. Oh gitu ya kak. Tadi kan udah ditanyakan tadi ide-ide apa yang diangkatkan gitu. Kalau Kak Ayu, judul ide yang diangkatkan kayak lombanya gitu, judulnya apa gitu ide? Kalau yang pertama itu, permasalahan yang pertama itu yang membuat aku ingin menulis itu dari masalah limbah yang ada di fakultas aku, yang membuat aku kenapa di lingkungan orang-orang terdidik gitu, kenapa bisa ada limbah. Nah itu, karena itu aku gabung organisasi yang berkaitan dengan kepenulisan, dan di situ aku nyari tim nanti yang bisa gabung sama aku untuk mengatasi masalah itu. Berarti berawal dari nampaknya suatu permasalahan yang ada di fakultasnya ya kak. Kalau kak Tasya gimana? Kalau aku itu biasanya aku yang pernah berkesan gitu temanya. Kemarin tuh aku pernah ngambil kayak alat pengusir hama tikus. Kayak brilliant aja ya kak, kayak ini yang Iya, ada jadi pikiran. kan di Solo kan terkenal dengan banyak Solonya. Ya. Jadi kan di pertanian di Solo tuh kadang apa namanya, hama Habitat, tikus tuh habis semua lahan pertanian, dimakannya gitu kan, makan tikus. Jadi kayak adalah kami terinnovasi untuk membuat alat pengusir hama tikus gitu. Jadi berubah. Keren. Wah, keren banget nih. Nah, Ide-ide ya, tadi kan kakak Dewi dengar nggak tadi kakaknya ada membahas tentang organisasi? iya, tadi Kak Tasya ya, Iya. dia menyinggung sedikit Iya. organisasi. Kak Ayu juga tadi membahas kalau dia kan nampak permasalahan di fakultasnya dan dia bergabung dengan apa tadi kak organisasinya kak? Nama organisasinya itu Pusat Pengembangan Ilmiah dan Pendidikan Mahasiswa, atau PPIPM UNP. Gimana kak perasaannya waktu masuk PPIPM itu? Apakah kakak senang atau bagaimana, atau bertambah ilmu kakak waktu masuk organisasi itu kak? Karena kan kak orang-orang ini, teman-teman ini ya, dia kan baru, kak mahasiswa baru, nanti takut tuh memulai organisasi. Kayak kalau kita masuk organisasi takutnya keteteran ya kekuliahan kita. Kakak kan udah pernah atau ada pernah ikut organisasi kampus? Ya, aku juga ada satu organisasi luar kampus. Apa tuh kak namanya kak? Kalau di luar kampus itu aku gabung sama salah satu yayasan sosial. Jadi nanti kegiatannya itu kegiatan kayak proyek sosial, bantu-bantu untuk sosial. Keren banget. Iya, anak sosial banget kak. Iya, Keren. Nah, kalau Kak Tasya nih, apa saja organisasi yang pernah Kak Tasya ikuti? Ya, kalau organisasi yang pernah aku ikuti itu di semester 3 aku pernah mengikuti organisasi himpunan mahasiswa departemen. Kemudian seiring sama dengan Kak Ayu itu pusat pengembangan ilmu penelitian mahasiswa. Satu organisasi Iya, ya kak. satu organisasi. Keren. Dan kalau untuk eksternalnya aku itu bergabung di Aliansi Mahasiswa Solo se-Indonesia. Sangat-sangat keren ya kakak-kakak ini. Kayak kalau misalnya masuk organisasi itu kakak merasa nggak kak kalau waktu kakak terbuang-buang di sana atau bagaimana? Apakah ilmu kakak berkembang di sana atau bagaimana kak? Kalau kalian Kalau aku sendiri ya, aku orangnya workaholic. Jadi untuk mencari kebahagiaan itu aku butuh banyak asupan kesibukan gitu. Kalau aku cuman berleha-leha di kelas atau pergi healing itu nggak membuat aku bahagia. Jadi aku ya butuh berkaholic. Berarti kakaknya suka kerja teman-teman. Kalau kak Tasya sama juga mungkin ya teman-teman. Nah kan kak Ayu ini orangnya suka bekerja atau bekerja dalam kelompok suka nggak kak? Atau orangnya individual? Tergantung sih. Kalau kelompok itu tergantung karakter kelompok. Gitu ya kak. Keren sekali kakak ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa maksudnya kak? Tadi pertama kita sudah membahas organisasi, prestasi di lombanya. Nah, apa lagi ya kak? Oh iya, sekarang kesibukan kakak selain yang itu. Kan kakak dari jurusan pendidikan. Ya sekarang itu aku lagi PL di SMA, tepatnya di SMA Negeri Padang. SMA Negeri Padang. Kak, di SMA Negeri Padang tuh bagaimana sih kak karakteristik anak-anaknya? Apakah kakak sudah mulai? Oh iya, kakak ini dari dulu cita-citanya ingin menjadi guru atau ada cita-cita lain? Sebenarnya kalau aku tuh di list
cita-cita aku tuh nggak pernah ada guru. Aku masuk guru ini karena orang tua. Oh gitu ya. Kebanyakan orang memang kayak gitu. Iya, karena orang tua mulanya dari orang tua. Nah kan dari semester 7 nih kak kan udah PL juga, udah merasa nggak di dunia ini cocok kamu jadi guru gitu? Udah merasa atau belum nggak? Oke, kalau aku sendiri itu aku dari awal aku nggak suka, sekarang aku pengen gitu jadi pengajar nantinya karena aku tuh bahagia ketika siswa atau orang yang aku ajarkan itu yang awalnya itu nggak pandai atau nggak tahu jadi tahu gitu, jadi oh gini ya, itu aku sebuah kebahagiaan yang mungkin canggih. Dari kebiasaan ya kak Dewi, makanya jadi kayak kan orang bilang apa lama-lama Akan terbiasa. akan terbiasa akan suka. Suka akhirnya. Ya kalau kata Tasya, apa Iya. kegiatannya selain organisasi? Sama kayak Kak Ayu kan sekarang aku lagi semester 7 nih, jadi juga kesibukannya yang pertama PLK, yang kedua juga sambil nyusun skripsi. Nyusun skripsi. Ya. Nyusun skripsi. Yang ketiga aja ada kegiatan organisasi PPIP. Tadi kan kak Ayu PL-nya di SMA kan? SMA mana tadi kak? Sudah 3. Oh SMA 3 yang di Gunung Manggilan ya Ya. kak? Kamu orang Penilun? Aku orang Padang. Oh iya. Aku sering lewat sana kak. Kalau kak Tasya di mana? Kalau Tasya di SMP Pembangunan Laboratorium UNP. Oh yang di sini ya kak? Iya. Bukannya di sana tuh kita berebut ya kak ambilnya? Iya, lumayan ketat. Oh, Favorit. keren banget sih. Tuh apa lagi kak? Nah sekarang tips and trick. Tips and triknya, oh iya kan dari tadi kakak udah menjelaskan nih kalau kakak tuh semester akhir, yaitu semester 7 ya kak, ada ikut organisasi, Lomba. ikut lomba, Iya. ada apa lagi? PL juga. PL, skripsi juga 4 teman-teman. Dan gimana ya kak tips and triknya? Kalau dari aku, Ya. tentuin dulu skala prioritasnya. Dan teman-teman itu harus ada untuk besok harinya itu harus ada target, harus ada agenda gitu kayak malamnya itu teman-teman harus tulis dulu besok pagi aku mau ngapain gitu. Jangan untuk bangun terus nggak ada tujuan itu tips and triknya sih. Nah kalau untuk Kak Tasya, apa tips and trick? Kalau ini kan kita harus tahu dulu mana yang penting dan mana yang mendesak gitu. Jadi kan sekarang tuh ada PLK dan saya kebetulan juga ada kuliah, itu kuliahnya mata kuliah masih ada kuliah, iya, Kak? mata kuliah pilihan itu di hari Sabtu. Nah, itu ada 2 matkul. Terus PLK organisasi. Nah, jadi saya mentingin jadi mana yang mendesak dulu dan penting banget kan kita PLK. Jadi skala prioritas saya pertama itu ada PLK dulu. Jadi saya selesaikan PLK dulu. Sembari PLK nih langsung nyusun skripsi kan. Wih. Gitu. Gak bayang sih sibuknya ya Boleh, kak Dewi. emang boleh ya, Ya, Kak, emang kegiatan boleh kegiatan sesibuk itu. itu. Iya. Terus yang terkait lomba-lomba tadi bagi teman-teman kita tidak hanya kayak mana kesibukan kuliah atau apa aja, cobalah bergerak atau berkembang juga mengikuti lomba-lomba gitu. Keren. Gak cuman di zona nyamannya Iya. ya kak. Dan kita kayak harus mencoba hal-hal yang baru teman-teman. Apalagi di perkuliahan inilah kita merasakan semua hal itu, kayak memulai hal-hal yang baru. Kayak misalnya kakak ini dari Payakumbuh ke Padang kan kak, merantau. Kan pertama kali mencoba merantau kak. Iya. Nah, pertama kali ngekos juga kan kak. Nah, Iya, sama. kan udah jauh dari orang tua nih, jangan menyanyiakan kesempatan ya kak. Nah, apalagi kalau misalnya kita ikut lomba nih teman-teman, bisa dibiayai oleh kampus, Membanggakan Tanpa- orang ya, tua. membanggakan orang tua, Bisa healing. bisa healing. Kemana healingnya kak kemarin kalau boleh tahu? Ke nama daerahnya di sana Pakumon, di Aceh Tengah. Jauh nih ke Aceh, di Sabang di ujung kan kak Aceh itu. Kalau kata Tasya, lombanya yang paling berkesan kemarin apa ya kak? Sama karya tulis dan Oke, udah pernah juara 1 ya kak? Iya. Wah, dengar-dengar kak Tasya ini juga uni apa kemarin kak? finalis Uni itu FMIPA. Oh, finalis uni Afrika. Nah, itulah teman-teman. Bincang-bincang kita pada kali ini, Kami dari ngobrol berprestasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan komen. Dadah. Dadah.